Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين غر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ألهمنا علما نفهم به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما na'lamu bihi kaifa nunajika ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al-Faqir hendak mempresentasikan satu makna dalam Al-Quran, yaitu satu kalimat yang disebut ahsanu amala. Ahsanu amala ini paling tidak disebut Al-Quran 4 kali, tetapi keempat-empatnya ini terdapat di ayat yang berbeda, sehingga pemaknaannya pun harus disatukan supaya saling melengkapi satu sama lain, supaya saling terkoneksi. Nah, ini penting. Di dalam memahami Al-Quran tidak bisa kita ambil satu ayat terjemah maknain, tidak bisa. Karena Al-Quran satu dengan yang lain itu ibarat satu tubuh satu sama lain. Kita tidak bisa mensifati orang ini ganteng, cakep hanya karena melihat kupingnya saja. Orang tidak bisa kita mensifati orang ini jelek hanya karena melihat tumitnya yang banyak rang-rangnya. Tidak bisa. Maka untuk memahami satu kesatuan firman Allah itu harus dimaknai, dikorelasikan, dikoneksikan satu ayat dengan ayat yang lain. Inilah pentingnya yang disebut metodologi ulumil Quran yang dirumuskan para ulama. Tanpa metodologi ini kita akan susah memahami ayat Quran. Ayat perang kita taruh di ayat damai, tidak bisa. Ayat perang ya nanti, untuk nanti kita ketika dalam kondisi perang. Ayat damai ya kita ungkapkan di saat damai. Kenapa demikian? Karena ayat perang itu ada pemaknaannya sendiri, ayat damai juga ada pemaknaan sendiri. Waqatilu fi sabilillah, perang fi sabilillah. Artinya apa? Manusia dengan kompleksitas problematiknya, dengan kompleksitas masalahnya, suatu saat dia akan pasti mengalami dua masa. Ya masa damai, ya suatu saat masa konflik, pasti. Ketika damai, Islam ada aturannya, ini ayatnya. Masa perang, ini ayatnya. Makanya disebut tibyanan likul lisyai. Quran itu menjelaskan banyak hal. Banyak hal maksudnya apa? Situasi kemanusiaan dari sejak Rasulullah sampai hari kiamat itu ada nilai-nilai normatifnya, ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, bisa nggak kita ambil petunjuk itu? Caranya gimana? Nah, disinilah ulama merumuskan namanya metodologi ulumil Quran.
Nah, ini nanti kita praktekkan metode ulumul Quran kayak apa? Yaitu merangkai satu ayat dengan ayat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak pernah meminta. Dilahirkan juga nggak pernah meminta. Dari sekian banyak zigot yang menempel di dinding rahim perempuan, ribuan bahkan jutaan kata dokter, kata ahli biologi, itu yang hidup cuma satu, jadilah kita. Artinya di situ kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah memilih, tahu-tahu kita lahir. Jadi kata para ulama, hal yang paling mulia yang wajib kita ucapkan syukur dan alhamdulillah pertama adalah yaitu kita dianugerahi Allah menjadi manusia. Itu syukur pertama itu yang oleh para ulama diajarkan ke kita. Allah berkenan bisa mentakdirkan kita jadi batu diinjek orang buat istinja, bisa mentakdirkan kita jadi air comberan, bisa menjadi tumbuhan, bisa menjadi hewan, bisa. Tapi Allah memilih kita untuk menjadi manusia. Dan oleh para ulama, hal pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah adalah bersyukurlah kita dijadikan Allah manusia. Ketika kita bersyukur dijadikan Allah sebagai manusia, maka kita sadar akan kemanusiawian kita. Kita ini manusia, sebagai manusia yang manusiawi harus tahu terima kasih, harus tahu diri. Engkau ini lemah, engkau nggak punya daya upaya, engkau punya berbuat A, B, C, semua atas fasilitas Allah, semua atas kehendak Allah. Artinya sadarilah bahwa kita manusia. Ketika dijadikan manusia, kita bersyukur dan pasti suatu saat kita akan berakhir. Karena setiap ciptaan Allah ada awalan, pasti akan ada akhirat. Pasti. Cuman kapan akhiran itu? Siapa yang duluan? Kita tidak tahu. Artinya apa? Selang kita dijadikan sebagai manusia ini, masa di mana dari kita lahir sampai kita wafat, itu artinya masa kita jadi manusia. Ketika jadi manusia ini merasa lemah, harus tahu terima kasih. Kira-kira panggung kita, ibaratnya kita sebut panggung lah. Jadi manusia ini kita panggung. Apa yang kita pertunjukkan untuk kita sebahkan ke Allah Ta'ala? Apa? Yaitu amalan terbaik. Ya Allah, Engkau jadikan aku ini manusia, aku bersyukur. Dan oleh karena syukur saya ini, maka saya akan presentasikan di hadapanmu. Saya akan buat masa sebagai manusia sebagai panggung pertunjukan, yaitu pertunjukan ahsanu amala, amal terbaik untuk aku hadapkan kepada Engkau ya Allah sebagai wujud rasa terima kasih Engkau jadikan aku manusia. Ini yang utama. Dan dengan level ini, dengan punya rasa ini, kesadaran semacam ini, insya Allah derajat muttaqin, bahkan derajat aulia itu seseorang bisa raih. Tanpa dia menyadari sisi kemanusiawiannya, jangan harap manusia itu bisa naik derajat ketakwaannya. Bagaimana kita dari sisi manusiawi kemudian punya presentasi, punya pertunjukan yang disebut ahsanu amal. Nah, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kata ahsanu amala yang pertama di surah Hud ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam maya pada ini, menciptakan langit-langit dan bumi-bumi fi sittati ayyamin, dalam masa 6 hari. 6 hari di sini artinya proses, Bapak Ibu. Penciptaan itu proses untuk mengajarkan kepada manusia bahwa manusia itu akan dilihat dari prosesnya, bukan tujuan akhirnya. Tuhan tidak menuntut kita ya sukses jabatan A, sukses jabatan B, menjadi ini, menjadi itu, tidak. Tetapi Tuhan akan melihat bagaimana prosesnya itu. Makanya diajarkan bahwa Allah saja dalam penciptaannya yang ia mempunyai kekuasaan untuk bilang kun fayakun, menciptakan dunia ini dengan proses 6 hari. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat di mana jiwaku berada dalam kekuasaannya, inna ruhal amin nafatha fi ru'i, suatu ketika Jibril membisikkanku suatu ilham, suatu pengetahuan, innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fa ajmilu fit talab, atau kama qala Rasul, sesungguhnya setiap jiwa tidak akan pernah dan tidak akan sampai kepada penghujung kematian sampai rizkinya ia kompliti sebagaimana takdir yang Allah tentukan. Oleh karena itu, fa ajmilu fit talab, yang terpenting dari Anda semua adalah perbaiki bagaimana proses mencari rizki itu. Allah akan melihat setiap detil rupiah yang kita hasilkan, bagaimana prosesnya. Sebagaimana Allah menciptakan alam maya pada ini juga dengan proses, karena Allah dalam hal ini melihat proses, bukan orientasi hasil. Wa kana arshuhu 'alal ma, Allah punya singgasana yang maha dahsyat, yang mana singgasananya ini tidak butuh tiang. Ia bisa berada di atas awang-awang, di atas air. Artinya Allah berbicara soal kemahakuasaannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, agar dia menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Apa kaitannya kekuasaan yang maha dahsyat ini? Apa kaitannya kehebatan Allah penciptaan langit dan bumi ini dengan ujian? Allah ingin mengetahui ya perbuatan amal yang terbaik itu yang mana. Apakah Allah membutuhkan ini itu untuk mengetahui perbuatan amal baik seseorang? Tidak. Tetapi ini digunakan adalah bahasa manusia. Wahai manusia, aku ciptakan segala kekuasaanku ini, segala ya alam maya pada ini, kehebatan ini, gunakan fasilitas ini. Nanti aku akan lihat seberapa hebat, seberapa bagus amalmu. Makanya di dalam tafsir dinyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ini huwallazi khalaqal khalqa liyabtaliya ibadahu bil istidlali wal i'tibari ala kamali qudratihi fil ba's. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amal itu artinya adalah wahai manusia, kalian itu diuji. Bisa enggak menggunakan ya konsepsi akalmu, konsepsi hatimu untuk mengambil pelajaran dari alam maya pada ini. Makanya Imam Qatadah mengatakan liyabluwakum ayyukum atammu aklan, yaitu
untuk menguji kamu. Ya, seberapa hebat akalmu itu menangkap fenomena alam ini. Menangkap daripada tanda-tanda yang Allah berikan ini. Bisa enggak? Dikasih potensi akal untuk dipakai. Jadi ini ayat ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala adalah untuk menguji kalian, bisa enggak dengan akalmu, konsepsi hatimu, kamu menangkap fenomena yang ada. Kamu menangkap beberapa hal yang terjadi. Kisah-kisah masa lampau, kisah-kisah di sekitar kita, bisa enggak akalmu itu? Kalau enggak bisa berarti ujiannya enggak lulus. Jadi makna ayat di sini ini adalah bagaimana ahsanu amala itu dimulai daripada konsepsi berpikir, konsepsi menangkap fenomena dan kisah-kisah orang terdahulu. Makanya di Quran ada fa'tabiru ya ulil absar. Maka wahai orang-orang yang diberi pancaran kejernihan hati, kejernihan fikir, gunakan itu untuk menangkap fenomena. Ambil ibroh, ambil hikmah, ambil pelajarannya. Bisa enggak? Kalau enggak bisa berarti ujiannya enggak lulus. Makanya ayat selanjutnya diteruskan, wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Oleh karena itu Muhammad, ketika engkau bilang di hadapan orang-orang itu, orang Mekah maksudnya, saat itu, kalau saat ini ya semuanya, innakum mab'utsuna min ba'dil maut. Artinya Allah punya kuasa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Allah kuasa menciptakan itu. Begitu pula yang pernah ada, Allah juga mampu membangkitkan. Wong yang nggak pernah ada aja bisa diadakan, apalagi yang pernah ada. Sungguh gampang bagi Allah untuk membangkitkannya setelah kematian. La yaqulanna alladziina kafaru, lalu orang-orang yang ingkar itu akan mengatakan, in hadza illa sihrum mubin. Ya, yang kau ceritakan itu ya cuman hanya untuk meninabubukan hati, mensihir hati supaya takjub, supaya ini itu kan cerita-cerita begitu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang ingkar ini tidak lulus ujian, yaitu menggunakan konsepsi akal, pikiran dan hatinya untuk menangkap fenomena. Maka yang terjadi apa? Yaitu dia akan mengingkari yang dia nggak tahu. Tidak berusaha bagaimana dengan fenomena-fenomena, tanda-tanda ini ditangkap untuk dia berpikir dan diambil pelajaran. Kesimpulannya dari surah Hud ini, maka ayyukum ahsanu amala itu adalah bagaimana seseorang ditampakkan oleh Allah kekuasaan-kekuasaan Allah, fenomena-fenomena yang Allah berikan, lalu bisa nggak ia menangkap konsepsi itu untuk dijadikan bahan renungan, dan dari situ ia berbuat baik, dari situ ia memberikan amalan terbaiknya untuk Allah. Itu untuk surah Hud. Berlanjut surah yang lain, yaitu surah Al-Kahf atau surah Kahfi kalau bahasa kita. Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai zina, perhiasan baginya. Linabluwahum, untuk kami menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antaranya yang terbaik amal perbuatannya, dipersembahkan untuk Allah. Ulama tafsir menyatakan, riwayat Ibnu Abbas, zinatud dunya, perhiasan dunia itu diantara adalah ulama. Nah,
ketika diberikan ulama, bisa nggak dari ulama itu ia menangkap ilmu? Seperti yang ayat pertama tadi. Dari menangkap ilmu, baru dia terinspirasi untuk berlomba-lomba akan mencari kebaikan. Itu kalau diartikan zinah sebagai ulama. Itu riwayat Ibnu Abbas. Akan tetapi ulama tafsir yang lain mengartikan kata zina, perhiasan itu berupa apa? Berupa segala sesuatu yang melewati kita. Misalnya apa? Baju, makanan, terus pakaian, tempat tinggal, jabatan, status sosial, dan segalanya yang lewat, Pak, lewat ke kita. Termasuk usia, lewat ke kita. Itu perhiasan. Kalau diberikan ini, kemudian ia hanya mengambil secukupnya, maka dia diberkahi. Tapi kalau dia berlebih-lebihan, tomak, ya, serakah, diambil semuanya untuk dia, maka pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti akan berat baginya. Ada juga mengatakan bahwa di sini seseorang akan diuji. Bagaimana dia menunaikan hak dan kewajiban dia. Kalau haknya dia, ya sudah, dipakai secukupnya. Kewajiban dia hati-hati. Mana duit orang, mana duit negara, mana duit sosial, mana duit ini halal, bagaimana cara nyarinya. Itu. Kemudian ia menafkahkan dari yang halal. Nanti jadi artinya ayyuhum ahsanu amal, amalan terbaik itu adalah menafkahkan yang halal, memberikan kewajiban dari fasilitas yang Allah berikan. Makanya di sini nanti muncul konsep zuhud, yaitu bagaimana seseorang itu mengallahkan segala yang dimiliki termasuk harta benda. Ia memiliki mobil, memiliki tanah, memiliki rumah, bagaimana mengallahkannya? Menunaikan zakatnya, menunaikan infak sedekahnya. Bagaimana dia diberikan nikmat berupa jabatan, dia menggunakan jabatan itu untuk menolong orang, untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan job description-nya, dan lain sebagainya. Nah, untuk surah Al-Kahfi ini seperti itu. Yang dimaksud ayyukum ahsanu amal. Zuhud, yaitu zuhud itu bukan berarti benci dunia, enggak. Bagaimana dunia ini ia yang dianugerahkan kepadanya itu diallahkan. Caranya gimana? Yaitu disesuaikan dengan aturan Allah. Diinfakkan. Kira-kira seperti itu. Lalu di surah Al-Kahfi juga ada ayat yang sama, ada lafal yang sama, yaitu di surah ke-30. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adn, al-ayah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini disebut dalam bahasa Arab jumlah i'tiradiyah atau anak kalimat kalau orang Indonesia bilang, kurang lebih begitu, anak kalimat. Nah, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh apa? Ulaika lahum jannatu adn, mereka akan mendapatkan surga Aden, surga Aden. Nah, di tengah itu ada anak kalimat. Bunyi anak kalimat apa? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang terbaik, pahala orang yang terbaik perbuatannya di antara kalian orang beriman. Artinya untuk ayat ke-30 ini, ahsanu amal itu artinya apa? Orang-orang bermukmin ini semua berlomba dalam kebaikan. Kira-kira di antara mereka
amalan apa yang paling terbaik di antara mereka. Di antara mereka. Jadi di sini sifatnya amalan terbaik dengan perbandingan sesama orang mukmin. Nah, ini yang disebut sebagai ilmu wali di sini, Pak. Karena perbandingan gimana mempunyai amalan yang sangat rahasia, yang istiqomah, ternyata amalan ini itu spesial hanya dia. Dibandingkan yang lain nggak ada. Ayatnya ini. Nah, makanya hati-hati. Orang kelihatannya biasa-biasa saja, dagang pasar biasa dan seterusnya. Tapi kita tidak tahu, jangan-jangan dia punya satu amalan yang terbaik yang dipersembahkan pada Allah yang dirahasiakan. Nah, ini yang dimaksud ahsanu amala, yaitu amalan terbaik. Terbaik versi mana? Versi kalau dibandingkan dengan orang-orang mukmin sekitarnya atau di daerahnya, ia lain dari yang lain. Nah, ini disebut sebagai ilmu wali di sini, Pak. Makanya hati-hati. Karena ahsanu amala kita ini apa tidak tahu. Ada yang ahsanu amalanya itu berupa sholawat 100.000 kali. Ada yang ahsanu amalanya itu suka menyantuni anak yatim dan janda yang orang nggak tahu. Yang mana di lingkungannya itu orang pelit semua, sementara dia satu-satunya yang melakukan itu. Ada yang amalannya, di kampung saya cerita ibu saya, itu ada bapak yang punya amalan satu, Pak. Yang tahu hanya orang tertentu aja. Yaitu setiap ada orang meninggal, dia pasti datang dan bilang semua urusan kematian aku yang nanggung. Itu amalannya, Pak. Ada yang begitu. Jadi mulai dari kafannya, patoknya, tanahnya semua dia nanggung. Pernah kan dia tanya, Pak Haji, itu kok rezekinya berkah melulu dan sebagainya, rahasianya apa? Ya nggak apa-apa sih, ya biasa aja. Ya sholat, ya dia ngomong biasa aja. Biasa aja. Nah, nanti setelah ngobrol panjang, tengah malam baru dia cerita. Kadang begitu. Orang itu kan nggak mau ngomong, Pak. Punya amalan gitu. Terus akhirnya dia cerita. Saya dari sejak muda itu punya amalan, setiap saya dengar kata orang innalillahi, orang meninggal, aku selalu akan nemuin keluarganya, semua urusan dari memandikan, pokoknya tetek bengek lah yang berkaitan meninggal, aku yang bertanggung jawab, termasuk tanahnya. Kenapa? Karena orang kena musibah, Pak. Ketika ditolong itu rasa terima kasihnya itu goncang ares, Pak. Goncang ares. Siapa sih yang orang kehilangan meninggal yang nggak menangis, yang nggak sedih? Pasti, Pak. Ternyata dia ngambil dari sisi itunya. Akhirnya apa? Ucapan orang nangis, orang meninggal. Terima kasih Pak Haji. Nah, ada sela-sela terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Nah, itulah yang bahaya, Pak. Nah, itu ternyata dia ngambil dari situnya. Jadi amalan yang ahsanu amala yang mana orang lain nggak ada. Banyak kan kalau orang meninggal kan diambilin dari iuran RT, biasa itu, biasa. Kemudian diambil dari anaknya, dari biasa itu. Nah, ternyata dia punya satu amalan istiqomah dari sejak muda. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu man ahsana minhum amala. Kenapa minhum? Ya di antara mereka siapa? Mereka orang beriman, orang beramal soleh. Dia punya amal yang spesial. Itu menurut ayat yang ke-30. Nah, makanya kita ini harus punya amal rahasia ini, amal yang ahsanu amal kita harus punya. Entah apa, terserah Bapak sukanya yang mana, cocoknya yang mana. Entah itu ngelus anak yatim. Kalau ngelus janda jangan. Itu bahaya itu. Jadi amalan yang paling susah dan banyak fitnah itu amal. Makanya Rasul bilang as-sa'yu 'alal armalah kal mujahid fisabilillah. Mereka yang menanggung mengayomi janda-janda itu seperti jihad fisabilillah. Karena apa? Karena omongannya banyak, Pak. Jihad fisabilillah. Paling juga sama ketika mengayomi para janda, janda modus itu. Banyak omongan, Pak. Makanya pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Karena omongannya nggak akan bertepi. Dan yang kedua, itu bisa jadi gonjang-ganjing internal, Pak. Makanya hati-hati. Karena pertama perselingkuhan itu muncul itu dari kata satu, Pak, dermawan. Nggak ada perselingkuhan muncul dari orang pelit, itu nggak ada. Pasti perselingkuhan itu muncul dari dermawan, Pak.
Pasti itu. Itu boleh dicek sejarah zaman A sampai zaman Z. Pertama orang selingkuh itu pasti dari kata dermawan. Gak ada orang pelit itu selingkuh, itu gak ada. Karena gak ada yang mau. Itu kuncinya. Jadi kalau bapak-bapak kok mulai dermawannya kok satu arah, satu fokus, ibu-ibu layak bertanya-tanya dan minta presentasi fit and proper test itu. Nah, jadi itu Pak. Ini kunci orang tadi saya bilang bisa nyampe derajat wali ya di innalladzina amanu wa amilus sholihat inna la nudhi'u ajra man ahsana ay man ahsana minhum. Dari orang-orang yang beriman dan amal soleh, dia punya amal yang khusus. Nah, amal khusus ini yaitu tadi masing-masing punya kita. Entah bapak itu sadar atau tidak sadar ada. Ada yang amal khususnya suka mencuci kaki ibunya, ada yang orang nggak tahu. Ada yang amal khususnya adalah sabar merawat mertua yang cerewet, ada. Ada yang amal khususnya itu pokoknya macam-macam Pak. Kita pasti punya, cuman kita nggak sadar. Nah, dan itu menurut Quran ini yang nanti akan menolong kita. Dan yang terakhir ahsanu amala di surah Al-Mulk yang sering kita hafal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Artinya apa? Kematian, kehidupan itu ciptaan Allah. Namanya ciptaan, nempel ke siapapun bisa. Nempel ke keluarga kita, berarti kita diuji akan kesabaran. Ternyata yang nempel itu adalah kehidupan, kesenangan, pekerjaan yang bagus ini. Kita tepuk tangan. Lupa syukur enggak? Lupa bayar zakat enggak? Lupa ingat tetangganya lagi kelaparan enggak? Atau buat pergi umroh sama haji berkali-kali? Kematian, kehidupan itu ciptaan Allah Pak. Ciptaan, khalaqa, ciptaan. Nama ciptaan itu ya gentayangan, nempel sama siapa suka-suka. Sesuai disemprit sama malaikat itu, takdirnya itu nemu ke siapa. Nah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Bisa sabar enggak kalau ketemu kematian atau kesulitan? Bisa syukur enggak kalau ketemu kematian? Jadi kata ahsanu amala itu muncul sebagai efek atau respon akan sesuatu yang menimpa. Jadi yang untuk yang ketiga ini adalah ahsanu amala itu muncul sebagai respon atau efek dari sesuatu yang menimpa kita. Bisa kematian dengan majas metaforanya dan seterusnya, bisa akan kehidupan dengan majas dan metaforanya yang macam-macam. Seperti itu. Itu makna pertama. Makna kedua, khalaqal mauta. Kenapa mauta duluan? Ada diskusi di antara ulama. Orang kan mestinya seneng ya hidup baru mati. Kok ini kok mati duluan baru hidup? Karena kematian itu adalah peringatan yang paling kuat. Ada riwayat mengatakan an-nasu niyamun, manusia itu tidur, lalai. Fa'idha matu intabahu. Ketika dia mati baru ingat dia, oh mati toh, udah telat. Jadi namanya kematian itu adalah nasihat yang paling kuat. Wa kafa bil mauti wa'idho. Makanya kematian ini didahulukan supaya untuk orang punya perhatian bahwa suatu saat kematian ini akan hadir. Entah dirimu, entah keluargamu, entah yang kamu sayangi, itu pasti hadir. Maka didahulukan kata kematian. Kalau al-hayat, manusia pasti semua suka. Makanya dia akan melihat, oh kehidupan, oh ya bagus, oh baik, sehat, oh ya baik. Tapi ketika kematian, walaupun senyum di kamar di sana nangis. Makna selanjutnya khalaqal mauta.
Kematian untuk menunjukkan bahwa manusia nanti setelah mati akan ada pertanggungjawaban yang disebut yaumul ba'ats. Sementara al-hayat itu maksudnya adalah lahan untuk manusia membuat amalan-amalan, menanam kebaikan-kebaikan di dunia. Jadi al-maut itu artinya adalah persiapan menuju hari pertanggungjawaban. Al-hayat di sini itu adalah lahan untuk menanam kebaikan. Nanti amal mana yang bagus? Di dunia seseorang dituntut untuk beramal yang bagus. Nanti di akhirat setelah kematian, amal bagus mana yang paling bagus dia miliki akan diperlihatkan. Itu maksud ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kita rangkum semua ayat ini, maka bisa disimpulkan bahwa seseorang itu akan mempresentasikan ahsanu amala tergantung konsepsi fikirnya, kejernihan hatinya menangkap fenomena yang ada, ayat-ayat Allah yang ada. Setelah menangkap fenomena, orang akan diuji dengan silih bergantinya yang hadir di kita, kenikmatan, pakaian, jabatan, dan seterusnya. Masih bertahan gak konsepsi berpikirnya? Setelah itu dia dituntut mana hak, mana kewajiban, mana infak. Dia goyah gak hatinya? Lalu selanjutnya, ia sebagai manusia mau gak mencari diferensiasi atau pembeda dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu amalan yang khusus buat dia. Yang terakhir, ketika manusia itu dikenai sesuatu dari eksternal, yaitu kematian, atau bagaimana responnya? Tetap istiqomah ahsanu amalannya atau tidak? Ataukah ahsanu amalannya goyah? Ataukah ahsanu amalah jadi putus asa? Atau bagaimana? Kita tahu ahsanu amalah kita nanti kapan? Nanti setelah kematian, yaitu yaumul ba'ats. Nah, setelah yaumul ba'ats baru tahu kita punya ahsanu amalah enggak sih? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, usia adalah waktu. Ia akan bergerak maju seperti pedang, akan jalan terus, tak akan pernah kembali. Orang barat bilang waktu adalah uang, tapi orang Islam bilang tidak. Waktu lebih mahal dari uang. Waktu lebih mahal dari harta. Kenapa? Karena harta sekarang hilang, besok saya cari dapat lagi. Tetapi yang namanya waktu dan usia tidak akan pernah kembali. Ia adalah kesempatan. Kesempatan kita menanam kebaikan. Ia ibaratnya panggung di mana kita melakukan performance, pertunjukan. Apakah pertunjukan itu sudah ahsanu amalah atau tidak? Kita pentaskan untuk Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Ridhonya yang kita cari. Oleh karena itu, bersyukurlah sebagai manusia yang sadar akan kemanusiawiannya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf.